Ringkasan masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Setelah kedatangan penjajahan dari bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan juga Jepang, Indonesia pun mengalami detik-detik kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal ini berkaitan dengan penjajahan Jepang. Latar belakang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, terjadi bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Kemudian, sehari setelahnya tanggal 7 Agustus 1945, organisasi BPUPKI berubah menjadi PPKI. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, terjadi bom di Nagasaki, Jepang. Kedua bom ini dijatuhkan oleh sekutu atau negara Amerika Serikat. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada pasukan sekutu tanpa syarat. Berita menyerahnya Jepang ini diketahui oleh beberapa tokoh, terutama Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mengusulkan kepada Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena PPKI hanyalah pemberian dari Jepang. Pada 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rangas Dengklok. Peristiwa inilah yang nantinya akan berujung kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum semua itu terjadi, kita akan masuk ke masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, Jepang semakin terdesak karena adanya perang Pasifik oleh sekutu. Pada 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi janji ini hanyalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia saja. Pada 1 Maret 1945, berdirinya sebuah badan penyidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbicho Sakai. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 63 anggota. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 terjadi sidang pertama BPUPKI tentang rumusan dasar negara. Gagasan ini dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Karena belum ada keputusan tepat, maka dibentuklah Panitia 9. Dengan Panitia 9 inilah terbentuklah rumusan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Pada tanggal 10-17 Juli 1945 diadakannya sidang kedua BPUPKI. Sidang ini membahas rencana UUD dan bentuk negara dan dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Pada 16 Juli 1945 BPUPKI menerima bulat naskah UUD yang dibentuk oleh panitia perancang UUD. Kemudian ada pembentukan PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian dibentuklah organisasi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbinkai, diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan 27 anggota. PPKI berguna untuk mempersiapkan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Peristiwa Rangas Dengklok. Peristiwa ini berawal dari menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian Sultan Syahrir dan beberapa tokoh lainnya mendengar kabar tersebut. Sultan Syahrir dan beberapa pemuda kemudian mengusulkan Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena PPKI merupakan hasil pemberian dari Jepang. Usulan tersebut ternyata tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka tetap pada pendiriannya, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945 sesuai dengan maklumat Jepang. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rangas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Ternyata niat pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Mereka tetap pada pendiriannya. Ahmad Subarjo datang dan memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada Soekarno dan Hatta. Hal ini membuat Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Selanjutnya adalah perumusan proklamasi kemerdekaan. Pada malam 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berangkat menuju Jakarta, tempat kediaman Laksana Maeda yang dianggap aman dari militer Jepang. Mereka di sana berunding untuk membuat rumusan teks proklamasi. Setelah proses perumusan proklamasi, Soekarni mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi. Akhirnya permintaan itu disetujui. Kemudian Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasinya. Soekarni mengusulkan agar pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan akhirnya permintaan tersebut disetujukan. Selanjutnya adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Sejak 17 Agustus 1945, persiapan upacara sudah mulai dilakukan, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Halaman Rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa. Dr. Muwardi memerintahkan Latif Hendra-Ningrat sebagai keamanan yang dibantu oleh Arifin Abdurrahman. Tepat pada 10 waktu Indonesia bagian Barat, upacara dimulai setelah pidato dan pembacaan proklamasi. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hendra-Ningrat dan S. Suhud dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.